Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, berbicara tentang perbedaan, tentu kita harus memahami apa makna daripada perbedaan ini. Perbedaan yang merupakan ketidaksamaan satu benda dengan benda yang lain, bermacam-macam, beraneka ragam. Itulah mungkin yang bisa kita sebutkan mengenai perbedaan ini. Perbedaan yang pada hakikatnya keniscayaan, merupakan keniscayaan seseorang yang memiliki pemikiran, ya, misalnya dalam konteks pemikiran, itu memiliki keniscayaan masing-masing. Orang dalam menentukan sesuatu hal, dalam menilai suatu hal itu memiliki perbedaan pendapat, perbedaan argumentasi, perbedaan dalam menilai sesuatu, itu merupakan suatu hal yang niscaya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, kalau kita kenal ada yang berbeda-beda. Dalam salah satu contohnya, yaitu Allah menciptakan makhluk misalnya. Berbeda warna kulit, berbeda jenis kelamin, berbeda suku, budaya, dan tradisi. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya aku menciptakan laki-laki dan perempuan di antara kamu, kemudian menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu semua saling mengenal, agar kalian semua saling mengenal. Teman-teman yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara persoalan perbedaan ini dalam konteks pemikiran, dalam konteks memberikan suatu hal tentang pendapat, misalnya dalam menilai sesuatu. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dalam umatku merupakan rahmat. Terlepas dari sahih atau tidak sahihnya hadis ini, perlu kita ketahui dalam ilustrasi misalnya, ya, Allah menciptakan jari kita ini berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Dalam contoh misalnya gitar. Gitar itu memiliki senar yang berbeda-beda, memiliki beda-beda dalam nada, sehingga menciptakan alun nada yang indah dan enak didengar. Kemudian misalnya lukisan. Dalam lukisan memiliki perbedaan warna, kemudian ada warna putih, ada warna hijau, ada warna biru. Jikalau sama putih semua, maka kita tidak menemukan keelokan atau keindahan dari lukisan tersebut. Itulah mengapa Allah menciptakan segala hal itu mungkin istilahnya penting. Perbedaan ini merupakan suatu hal yang penting. Memudahkan kita dalam mengenal suatu hal. Berbicara soal perbedaan pendapat misalnya, dalam konteks pemikiran, ya, orang memberi kesimpulan pada sesuatu, misalnya, ini kemudian terkadang memicu atau memunculkan gejala misalnya konflik atau perpecahan. Misalnya dalam konteks ulama pada zaman dahulu, salah satu khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Karena perbedaan pendapat kemudian saling mengkafirkan dan bahkan adu kekuatan, peperangan masing-masing. Yang perlu kita contoh perbedaan itu antara para mazhab. Walaupun mereka memiliki perbedaan, tapi mereka sepakat dalam perbedaan tersebut. Bukan karena latar belakang mereka merupakan seorang guru dan murid. Hanya saja mereka melepas segala ego untuk istilahnya memutus tali silaturahmi di antara mereka. Itulah yang perlu kita wujudkan dalam perbedaan tersebut. Kenapa demikian? Kenapa kemudian dalam kitab Al-Quran dan hadis ini yang merupakan dasar dalam berijtihad, menentukan suatu hukum, kemudian mengalami perbedaan? Kenapa demikian? Perlu kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran itu sendiri sudah dijelaskan banyak hal. Tentunya mengenai pengetahuan ilmiah, pengetahuan misalnya tata surya, atau menjelaskan tentang segala hal tentang cuaca, atau mengenai kesehatan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun tentang sastra, tentang kalimat,
tentang hukum syariat dalam melaksanakan hidup sehari-hari, ilmu fiqh, ilmu balaghah, ilmu nahwu, sastra dan lain-lain, itu semua dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, konteks latar belakang seorang mufassir, latar belakang keilmuannya yang menafsirkan ini, itulah di situ mengalami perbedaan. Artinya apa? Walaupun mereka berbeda-beda dalam menafsirkan sesuatu, mereka berbeda-beda dalam menyimpulkan sesuatu, tapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu kebenaran. Itulah mengapa dalam menyimpulkan Al-Quran, dalam menyimpulkan hadis kemudian, itu diperlukan untuk menuju suatu kebenaran. Walaupun memang tidak mutlak, hanya satu yang betul-betul benar kesimpulan daripada hasil yang sudah misalnya ditafsirkan oleh seorang ulama. Itulah mengapa tidak ada perpecahan di sini. Kalau misalnya ini, itulah orang yang berilmu, kemudian orang yang memiliki penafsiran pengetahuan yang tinggi, mereka tidak akan memunculkan ego-egonya. Itulah mengapa ego kita harus dibelakangkan. Saya kira itu merupakan hal yang penting dalam menafsirkan segala sesuatu. Teman-teman yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat disatukan dalam ukhuwah Islamiyah, kita saling merekat silaturahmi di antara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.